lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam PKTV Talk. Bagaimana kabar Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun yang ada di Kutai Timur? Semoga Anda masih bisa menikmati siaran kami, tentunya dengan berbagai narasumber dan tentunya juga berbagai tema yang menarik yang kami sajikan untuk Anda. Nah, pemirsa PKTV, kita akan mengangkat sebuah tema Bawaslu dan tahapan pemilu 2004. Jadi meskipun masih 1 tahun lagi, namun pada tahapan sudah mulai bekerja pada tahun ini. Demikian pula mungkin dengan Bawaslu yang ada di Kutai Timur, Kutai Kertanegara maupun di Provinsi Kalimantan Timur, tentunya sudah tahapan-tahapan itu dan pekerjaan sudah mulai berjalan. Nah, pemilu yang demokratis, jujur dan adil adalah sarana mewujudkan pemerintahan yang baik. Perhelatan pemilihan yang berkualitas tentunya harus ditopang oleh penyelenggara pemilu yang kompeten. Bawaslu Kota Bontang merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Nah, kali ini saya mengundang beliau yaitu Bapak Nasrullah. Apa kabar Pak Nasrul? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat untuk mengawal tahapan-tahapan dalam demokrasi yang tahun depan akan kita lakukan bersama. Ya. Pak Nasrullah sudah ada di studio, tentunya kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari saya mewakili pemirsa PKTV semuanya, dan nanti apabila mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, lain waktu kita akan coba mengundang beliau lagi tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Nah, Pak Nasrul, mungkin pertanyaan pertama. Bawaslu ini merupakan salah satu lembaga dalam penyelenggaraan pemilu. Mengawali pembicaraan kita atau diskusi kita, mungkin bisa dijelaskan terkait tugas dan wewenang Bawaslu sendiri. Silakan, Bang Nasrul. Jadi secara umum Bawaslu itu adalah badan pengawas pemilu yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah dijadwalkan oleh KPU. Kemudian tugas Bawaslu juga menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi terkait dengan hal-hal yang memang yang sudah diaplikasikan dan sudah dilakukan pengawasan. Itulah hasilnya yang akan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi. Nah, tugas-tugas yang lainnya adalah melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu, baik itu pada penyelenggara teknis, KPU, juga kepada seluruh masyarakat, termasuk partai politik peserta pemilu, calon independen DPD, dan juga nantinya para caleg-caleg akan dimajukan di DPR atau DPR Provinsi, DPR RI. Itu salah satu tugas dari Bawaslu. Nah, kira-kira kalau saya garis bawahi, mungkin bisa diulang lagi. Dalam rangka pengawasan, yaitu meliputi tadi dalam mengawasi KPU dalam bekerja, mengawasi para calon-calon, termasuk mengawasi masyarakat. Ada lain yang kira-kira kurang daripada penjelasan saya tadi? Iya, sudah. Seperti itu ya? Semua komponen memang yang ketika terlibat dalam pesta demokrasi. Itu semua yang terlibat dalam pesta demokrasi. Kenapa diawasi? Demokrasi ini kan memang kata orang semua mengatakan ada dinamisme di dalam kontestasi itu. Tapi ketika ada sebuah aturan perundangan yang memberikan tugas dan kewenangan kepada kita sebagai lembaga pengawas pemilu, maka kita harus taat dan patuh pada aturan itu. Taat dan patuh pada aturan itu. Yang jelas itu adalah tugas yang diamanahkan kepada kami melalui undang-undang pemilu ya, undang-undang 2017. Kalau undang-undang pilkada ya undang-undang 10/2016. Itu memang penting bagi seluruh masyarakat komponen, sehingga itu ada marwah di dalam proses penyelenggaraan secara demokratis dan berkeadilan. Kan itu
Ya. juga jujur, adil, kemudian langsung dan rahasia. Mengawal sistem itu ya. Kira-kira bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri untuk mengajak mereka dalam rangka bersama-sama mensukseskan demokrasi ini? Ya, komponen masyarakat itu kan terbagi dalam beberapa simpul-simpul ya. Iya. Ada yang masuk dalam sebuah organisasi bentukan pemerintah. Ada juga yang memang organisasi itu terkait dengan kepemudaan. Ada juga terkait dengan lembaga swadaya masyarakat. Atau lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial yang memang perlu kita memang ajak untuk kerjasama di dalam membangun dan meningkatkan jumlah pengawas partisipatif di komponen-komponen masyarakat itu. Nah, salah satu strateginya ya memang kita harus melakukan langkah koordinatif dulu kepada pihak-pihak terkait itu. Jalan komunikasi. Jalan komunikasi. Yang kedua, setelah jalan komunikasi itu sudah kita lakukan, maka kita juga akan melakukan mengundang, memberikan edukasi. Kelompok-kelompok itu ya. Memberikan edukasi terkait apa sih sebenarnya pengawas partisipatif itu bagi pesta demokrasi nanti di tahun 2024 misalnya begitu. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan itu ternyata dipahami. Sehingga apa yang selama dalam diri masyarakat itu ada ketidakbenaran di dalam proses, diharapkan masyarakat itu mau dan berani untuk menyampaikan kepada Bawaslu meskipun itu dalam bentuk informasi awal. Nah, apalagi kalau ketika memang ada dugaan-dugaan pelanggaran yang memang masyarakat itu tahu, masyarakat segera menyampaikan laporan kepada kami. Tentunya dengan ada bukti syarat formil material dan sebagainya. Nah, itu penting. Supaya apa? Ada edukasi terhadap masyarakat. Contoh ini untuk meminimalisir money politik. Biasa masyarakat kadang mengatakan pemilih Bontang itu pragmatis. Nah, bagaimana cara mengikis ya salah satunya bekerja sama dengan simpul-simpul itu, organisasi itu, supaya mengkat setidaknya meminimalisir dari sekian persen yang dulu menjadi terkikis sekian persen. Nah, itulah cara-cara kami di dalam mencegah strategi pencegahan di Bawaslu. Nah, ini pertanyaan mendasar yang tadi juga disampaikan oleh Pak Nasrul terkait bahwa masyarakat Bontang itu pragmatis. Kira-kira agar ini juga tersampaikan ke masyarakat secara luas, apa sih sebenarnya kerugian masyarakat terhadap hal itu? Kalau kita bicara pada sisi money politik ya, karena yang sering digaungkan kan orang kan terkait dengan money politik. Anggaplah misalkan di dalam sebuah perhelatan pileg misalkan, kemudian ada salah satu calon atau beberapa calon kemudian mendatangi masyarakat dengan memberikan sesuatu, memberikan dan menawarkan atau memberikan lah ya, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, materi ya, jumlahnya berapa sih? Kemudian kita hitung skala waktu dalam kurun waktu 5 tahun itu, apakah nantinya mereka itu juga akan berubah kepada masyarakat? Secara psikologis masyarakat juga tidak diuntungkan. Secara materi sekejap hilang, ya kan? Artinya itu gak penting sebenarnya, ya kan? Tidak penting bagi masyarakat untuk mengambil sesuatu itu. Yang bisa menjadi degradasi moral, ya moralitas psikologis masyarakat itu sendiri. Nah, itu juga harus kita cegah bersama-sama. Bawaslu nggak bisa sendirian untuk melakukan pencegahan itu, membuat sebuah edukasi, kemudian menginformasikan dalam bentuk pamflet di media sosial, cetak dan sebagainya, tanpa ada sumbangsi seluruh masyarakat di dalam memberangus pion-pion untuk adanya dugaan money politik. Itulah yang kita lakukan. Hoax di media sosial ya. Ya kita juga harus
masyarakat bisa counter terhadap adanya hoax gitu. Black campaign. Ya caranya bagaimana? Ya sama-sama kita lakukan pencegahan secara masif. Nah makanya kita strategi Bawaslu adalah melakukan komunikasi dan koordinasi sebanyak-banyak kepada simpul-simpul komunitas masyarakat itu untuk meminimalisir hal-hal yang memang diduga melanggar penyelenggaraan pemilu. Ya, terlepas dari Bapak sebagai anggota Bawaslu, mungkin secara global agar masyarakat juga sangat memahami bahwa yang mereka lakukan, mungkin tidak hanya semua ya, tapi beberapa orang melakukan money politik tadi. Sebenarnya apa yang dirugikan oleh demokrasi ini? Ya, salah satunya adalah terkebirinya masyarakat sendiri. Okay. Ya. Terkebiri ya, mereka tidak bisa kepentingan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa diperjuangkan, mungkin seperti itu. Ya mungkin sekian persen dari 100% ada yang bisa dilaksanakan oleh para calon yang jadi. Tapi sekian persen terkebiri pasti terkebiri. Akhirnya apa? Timbullah secara psikologis moralitas kekecewaan. Waduh, ya seperti itulah. Itu kan di masyarakat yang mungkin kita sering dengarkan seperti itu. Ya untuk itu, ya, saya secara pribadi menyampaikan, ya harus ditolak, harus ditolak. Dan pilihlah atau menjadi kampanye ya. Dan kita akan memilih orang-orang yang memang layak ya di dalam legislatif itu. Ya artinya sesuai dengan nuraninya masyarakat itu sendiri, sesuai dengan asas dan prinsip kita bermasyarakat. Dan tugas Bawaslu dalam hal ini memang mengawal itu semua agar tidak terjadi. Ya. Khawatirnya dalam demokrasi ini jadi hancur ya. Orang-orang yang terpilih. Bukan hancur ya bahasanya. Artinya aktualisasi terhadap sebuah program pemerintahan misalkan itu juga bisa terkendala. Yang penting itu kan kapasitas, kapabilitas. Itu yang dulu yang harus dilihat pada sisi masyarakat sendiri. Mampukah mereka di dalam melakukan menjalin sinergitas dengan pemerintah, menjalin sinergitas dengan masyarakat. Ya setidaknya tidak membuat degradasi lah terhadap komponen masyarakat itu sendiri. Dan itulah salah satu tugas dari Bawaslu dan mengajak semua elemen masyarakat yang kira-kira bisa bersama-sama mengawasi berjalannya dalam hal demokrasi ini. Nah, sekarang Pak Nasrul, tahapan-tahapan kan sudah mulai berjalan. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2023. Ya. Tentunya ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Bisa dijelaskan Pak Nasrul apa yang sudah dilakukan di dalam mengawal tahun ini? Ya, di bulan Desember di 14 Desember kan sudah ditetapkan tuh ya peserta pemilu. Peserta pemilu. Politik, peserta pemilu. Ada 18 ya? Ya, ada 18. Ya. Karena kan yang satu kemarin kan 17, kemudian yang satu kan ketika melakukan ke Bawaslu, sengketa ke Bawaslu, dan itu bisa diakukan dan ditetapkan lagi sehingga 18. Itu di Partai Nasional kan, serta pemilu partai politik peserta pemilu nasional. Ada di lokal itu kan ada sekitar 6 kalau nggak salah, kalau nggak 6 ya sekitar 6 di Aceh. Iya, partai lokal ada 6. Iya. Itu tahapan kemarin di penetapan partai politik peserta pemilu. Saat sekarang memang ada 2 irisan tahapan. Yang pertama adalah calon perseorangan independen DPD. Ya kan? Sudah berjalan ya? Ini sudah berjalan dan sudah dilakukan Firmin, dan hari ini adalah Firmin perbaikan. Ada 8 calon yang memenuhi syarat. Yang ada di Bontang ya, yang mereka di Bontang memenuhi syarat di wilayah di Bontang untuk verifikasi. Karena di Bontang ada sekitar 19 ya, dari 24 ya kan? Yang sebarannya, maksudnya sebaran calonnya itu meminta dukungan dari Bontang masyarakat. Kalau di wilayah Kalimantan Timur memang ada 24. Tapi 8 yang memang sudah memenuhi syarat
selebihnya harus melakukan perbaikan. Saat ini adalah tahapan perbaikan. Yang kedua, ada memang irisannya dengan tahapan pemutahiran data pemilih. Nah, saat ini KPU sudah mengunduh DP4 data pemilih, kemudian sudah dilakukan sinkronisasi oleh KPU, sehingga kalau saya lihat di wilayah Kota Bontang, pada DPT awal 120.000 sekian, kemudian di bulan November-Desember kemarin itu ada sekitar 123.000, kemudian DP4-nya ada 131-an lebih. Nah, saat sekarang setelah dilakukan sinkronisasi, ada sekitar 131.578 pemilih di Kota Bontang saat sinkronisasi saat sekarang ini. Nah, ini tahapannya masih sinkronisasi dan nanti akan dilakukan pemetaan, aktualisasi di PPS yang nanti sudah dilantik. Nah, informasi dari KPU seperti itu. Kita di dalam melakukan pengawasan tahapan-tahapan itu juga kita melekat. Apa yang dilakukan KPU maka kita harus awas. Kita harus pastikan benar nggak proses di dalam proses teknis tahapan itu. Kalau ada yang memang ini ya kita cegah dulu sesuai dengan aturan perundangan. Nah, itulah itu tugas-tugas dari Bawaslu terkait dengan tahapan-tahapan yang sekarang sudah berjalan. Dan Bawaslu sendiri sekarang sudah mulai sampai ke tingkat apa ini, kecamatan, kelurahan sudah mulai bikin. Nah, salah satu tugas lagi Bawaslu adalah melakukan rekrutmen kepada penguasa total. Nah, yang sudah dilakukan dan sudah dilantik adalah Panwas Kecamatan seluruh Kota Bontang. Kemudian saat sekarang adalah hari terakhir, satu rekrutmen pengawas kelurahan. Dari 15 kelurahan nanti diambil satu masing-masing kelurahan. Nah, itulah yang menjadi garda depan di dalam pengawasan setiap tahapan di kelurahan itu. Makanya menjadi seorang pengawas pemilu itu yang pertama harus berani, yang kedua jujur, dan memang transparan, ya kan? Dan berani, mampu berkomunikasi, berkoordinasi dengan seluruh komponen di wilayah yang diawasi. Jadi kecamatan berapa orang? Kecamatan masing-masing 3 berarti 9. Terus kelurahan? Kelurahan 1 masing-masing. 1. Oh, itu ya. Jadi apa itu di Bawaslu kalau sampai jajaran pengawas kelurahan itu nggak banyak. Makanya pentingnya kita melakukan jalin koordinasi dan komunikasi pada masyarakat. Supaya apa? Supaya ada simbol-simbol masyarakat yang masih peduli untuk juga membantu Bawaslu dalam menjadi pengawas partisipatif kan begitu. Itu pentingnya. Nah, dalam kuota penjaringan itu sudah berjalan ya, dan tentunya bagaimana dalam Bawaslu sendiri mengakomodir berdasarkan gender, apakah tadi faktor keberanian itu juga bisa diberikan kepada gender tertentu? Alhamdulillah di semua panwas di kecamatan kita juga melakukan itu. Jadi semuanya ada perempuan. Nah, di PKD ini juga banyak perempuan yang mendaftar. Di samping laki-laki juga banyak. Jadi ada kesempatan lah ya mereka juga. Ya, kita juga memperhatikan. Kalau dalam bahasa undang-undang itu kan memperhatikan perempuan. Ya, kita sudah memperhatikan dan mengakomodir. Artinya dalam konteks undang-undang itu kita sudah lakukan. Nah, dalam internal Bawaslu sendiri bagaimana akhirnya mendidik mereka yang para Bawascam maupun tingkat kelurahan tadi untuk menjadi dalam satu keilmuan yang sama gitu. Mereka punya tugas-tugas yang sama, itu sudah dilakukan itu. Ya. Setelah dilantik, teman-teman di Panwascam kan diberikan bimbingan teknis terkait dengan tugas, kemudian fungsi dan kewenangan mereka di wilayah pengawasannya. Nah, keuntungan Bontang adalah wilayahnya itu terjangkau, sehingga sewaktu-waktu itu bisa kita lakukan langsung rakor, koordinasi terkait dengan tahapan apa nih. Nah, contoh sekarang tahapan calon independen DPD RI, kita
dalam melakukan koordinasi ya bisa lewat WA langsung grup, tapi juga didahului dengan surat. Cepat mereka langsung berkumpul. Jadi isu-isu krusial yang perlu kita lakukan di dalam strategi pengawasan cepat kita lakukan. Cepat. Ya beda dengan daerah-daerah lain ya. Yang jangkauannya mungkin harus Iya, 8 secara wilayah jam dan 6 jam dan sebagainya. Itu agak sangat luas. kadang belum ngadat internet dan sebagainya gitu. Ya alhamdulillah kita diuntungkan dengan wilayah yang kecil, ya kan, meskipun tuh jumlah DPT juga besar, jumlah penduduknya lumayan besar, tapi dalam keuntungan kita adalah cepat melakukan langkah koordinatif. Wilayahnya sesuai dan orang-orangnya juga mungkin cepat ya di sini karena kota ya. Nah, pemirsa PKTV, beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Nasrul sudah menjadi sebuah gambaran bahwa pemirsa PKTV yang di rumah juga ikut terlibat sebenarnya dalam pengawasan ini. Tidak hanya tugas dari Bawaslu saja, tapi tugas bagi kita semua. Kita akan lanjutkan dialog ini setelah pesan-pesan yang satu ini, tetap di PKTV Talk. Masih bersama kami di PKTV Talk. Saat ini kami mengundang Bapak Nasrullah sebagai pengawas Bawaslu Kota Bontang. Nah, saya lanjutkan. Pak Nasrul, terkait pengawasan dan teknis yang dilakukan, ya tahapan-tahapan yang dilakukan di Bawaslu sendiri secara internal sudah tersampaikan. Nah, sekarang secara eksternalnya, bagaimana potensi-potensi? Kita sekarang bertanya potensi-potensi pelanggaran yang nantinya akan menjadi fokus utama dalam pengawasan pemilu, khususnya di Kalimantan Timur deh, kalau kita bicara. Kira-kira apa? Ya, Kalimantan Timur ini termasuk tingkat kerawanannya secara nasional ada nomor 5. Oh, nomor 5 ya? Termasuk tinggi. Ada memang beberapa aspek kan begitu. Terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara, kemudian keterlibatan komunitas yang lain, kemudian sosial kemasyarakatan dan sebagainya kan begitu ya. Tapi di Bontang sendiri adalah posisi sedang, kan? Tingkat kerawanannya sedang. Nah, bagaimana sedang itu kita petakan di titik mana sehingga itu bukan sedang tapi rendah. Makanya melalui strategi. Jadi dipetakan berdasarkan titik-titik kerawanan ya? Ya, jadi titik kerawanan di tiap-tiap wilayah, kelurahan, kemudian di wilayah RT, di TPS mana, di daerah pesisir, daerah kotaan itu mana. Ya, kita juga petakan itu, sehingga secara global kita juga sampaikan kepada. Dan berbeda-beda ya? Pasti berbeda-beda. Ada juga yang sama. Hampir sama. Ya kan? Oh ini wilayah ininya sama seperti ini. Ya termasuk ada kerawanan-kerawanan terkait dengan money politik, kemudian ada black campaign di media sosial, kemudian selebaran dan sebagainya kan. Kita kan melihat pada si pengalaman dari 2018 kita pilgub. Polanya hampir sama. Mirip-mirip. Hampir mirip. Kemudian intimidasi kepada penyelenggara dan sebagainya itu termasuk dalam sisi kerawanan kan begitu. Nah itu. Nah terus terkait dugaan ya dia, kalau kita bilang kan meskipun polanya sama, kira-kira di tahun ke depan itu apakah hampir sama? Karena mungkin dengan tidak berubah ya, hanya mungkin pejabatnya yang polanya mungkin berbeda dengan yang lalu, kebijakannya itu seperti apa kira-kira? Pengaruh nggak dengan kepala daerah yang berbeda mungkin? Kalau dalam sisi pemilu, ya kan, mungkin keterlibatan aparatur sipil negara itu pada sisi pilpres mungkin ya, karena kan itu nanti masuk dalam wilayah birokrasi. Gitu. Meskipun toh tidak menutup kemungkinan juga di pileg juga akan ada seperti itu, ya kan? Bisa jadi ya. Tapi kalau konteks pilkada kan ini kan konteks pemilu ya. Kalau pilkada kan nanti, ya kan begitu. Kalau pilkada kan kemarin sudah kita ini ya selesaikan di 2020 nanti 2024 kemudian. Nah, karena kita konteksnya adalah kita bicara pemilu, ya tentunya simpul-simpul di mana titik itu yang menjadikan titik kerawanan, maka itu yang harus kita kikis dengan melakukan beberapa strategi pemetaan yang tepat. Nah, terkait masyarakat misalkan menemukan dugaan pelanggaran gitu ya,
Salah satunya prasyarat itu kan harus memenuhi syarat formil material. Usianya berapa? Ya kan? Dilihat itu ya, Karena usianya berapa? Harus apa ini? Mempunyai hak pilih. Ya kan? Paling muda begitu ya? 17 tahun. Dia harus 17 tahun ya? Kemudian domisilinya di mana? Nggak mungkin dong di Sidrap gitu, pelanggannya di Berbas gitu ya? Wilayahnya Atau luar wilayah? di luar wilayah kita. Malah nggak mungkin. Kemudian nggak mungkin di situ. Kemudian apa itu, identitasnya siapa, kan jelas. Kemudian tanda tangannya, benar nggak itu tanda tangannya orang tersebut yang melaporkan, atau kan ditandatangani orang. Bisa jadi demikian ya? Bisa jadi, karena kita kan harus melakukan klarifikasi terhadap pelapor itu dulu. Ya kan? Nah, setelah clear semua di dalam alur mekanisme penanganan pelanggaran, maka kita diberikan ruang 7 hari kan untuk melakukan 7 hari ya setelah laporan ya? Kan, gitu ya. Nah, setelah fix deal diputuskan dengan Gakumdu, ya maka kita harus melakukan cepat keputusan. Pemanggilan. dan sebagainya. Pemanggilan itu termasuk dalam 7 hari itu? Ya, penelusuran dulu kan. Oh, penelusuran. Dari laporan kita investigasi, meminta keterangan sini untuk mengumpulkan bukti dan sebagainya kan. Nah, nanti setelah semuanya lengkap, ya kita akan dapatkan dengan Gakumdu. Naik ya, bisa naik ke selanjutnya. Nah, disitulah kita panggil semua yang terkait itu 7 hari lagi. Jadi ada sekitar 14 hari kalender. Nah, kira-kira kalau melihat tadi beberapa upaya yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan lah ya. Bagaimana akhirnya masyarakat melihat bahwa Bawaslu berintegritas? Bagaimana menjaga itu? Kita harus berpatokan pada sisi aturan perundangan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 misalkan gitu ya, terkait dengan pemilu. Kita juga harus mengetahui dan mampu melihat apakah ada undang-undang terkait, ya kan? Karena kan kita ini kan dalam penanganan pelanggaran pidana nih contohnya misalkan, karena pelanggaran kan banyak, ada administrasi, ada kemudian nanti wilayah sengketa juga ada, kemudian pelanggaran lain dan sekali. Yang kita bahas ini kan terkait dengan misalnya pidana. Karena ada 3 simpul komponen di kelembagaan, maka kita juga harus koordinasi terkait dengan, sebelum memutuskan kita lakukan koordinasi ini. Menurut jaksa bagaimana, menurut kepolisian bagaimana, dalam undang-undang pidana umum bagaimana, kan gitu ya. Dipandang dari beberapa sudut ya. Jadi semuanya harus kita lakukan, maupun kita punya Perbawaslu kan. Maunya kita kalau memang sudah benar-benar ini melanggar ya sudah go. Tapi kan ada aspek-aspek lain. Dari jaksa, begini. Ternyata masih belum memenuhi unsur dan sebagainya. Nah, disitulah kita makanya ada sentra penegakan hukum terpadu, adalah keputusan 3 lembaga. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, kolaborasi dengan siapa saja sebenarnya pada saat Bawaslu bekerja? Jadi kalau Bawaslu di dalam melakukan penanganan pelanggaran, yang pertama memang kita harus mengetahui dulu benarkah laporan itu, di mana tempatnya, kita harus survei dulu. Investigasi namanya ya. Oh benar saksinya ini, benarkah saksinya ini, kemudian berapa saksinya, kan minimal 2. Siapa orang yang di tempat situ lagi, harus ditahu lagi, siapa tahu lebih banyak saksi kan lebih bagus. Kemudian kerjasamanya ya, salah satunya adalah mencari sumber informasi lain pada kelompok-kelompok masyarakat itu, apakah benar orang ini berafiliasi misalkan. Kemudian memberikan sesuatu materi, apakah di sana juga orang ini. Nah, itu dicari. Nah, jalinan kerjasama secara untuk mengambil keputusan yang memang kejaksaan dan kemudian dari lembaga institusi itu ya, kejaksaan, kepolisian, itu dari pemerintahan
ada juga? Enggak. Oh, enggak. Jadi dalam penanganan ya 3 itu. Jadi Bawaslu, Memang bidangnya ya? Kejaksaan, dan itu memang ada dalam Perbawaslu kan. Di aturan perundangan juga ada jelas. Kecuali Indonesia itu mendirikan lembaga peradilan pemilu sendiri. Itu yang belum ada. Nah, itu yang belum ada. Ya mudah-mudahan nanti untuk perbaikan mestinya harus mulai ini kan diwacanakan ya. Kan gitu ya. Cepat ada kan lebih bagus dalam proses penanganan. Karena khusus mereka berbicara tentang demokrasi. Nah, Pak Nasrul, masyarakat ini kadang-kala memang kelemahannya atau karena dia ada merasa takut, terus mau lapor diintimidasi dan lain-lain gitu ya. Bagaimana meyakinkan Bawaslu kepada masyarakat bahwa janganlah begitu gitu. Ayolah kita sama-sama gitu, seperti apa? Dalam beberapa kali sosialisasi di bulan Desember, November, Desember kemarin ada 9 sosialisasi yang kita lakukan kepada seluruh stakeholder, komponen-komponen organisasi. Kami selalu tekankan bahwa dalam hal kebenaran dan itu memang ikhlas disampaikan, ya kan? Maka orang itu harus berani ya. Intimidasi itu kan ada yang menangani. Orang mengintimidasi itu kan termasuk dalam bisa dikatakan dugaan pelanggaran pidana. Ada penegak hukum, kepolisian, ada keamanan. Darahnya ke situ juga bisa. Makanya kita selalu kerjasama dengan kepolisian, TNI Polri, TNI itu salah satu adalah untuk membackup itu. Kemudian kan ada lembaga perlindungan saksi dan korban dan sebagainya. Jadi masyarakat nggak perlu takut kan begitu. Tidak dijamin, tapi paling tidak nggak usah takut lah ya. Nggak usah takut lah. Apa yang ada yang memang itu benar, sampaikan. Tentunya dengan syarat-syarat tadi. Syarat formil, material, dokumennya jelas. Jangan sampai itu belum memenuhi syarat formil material, ya kan? Meskipun toh nanti ada perbaikan, ada ke dokumen yang lainnya, proses. Tapi jangan sampai itu nggak ada sama sekali, sehingga bisa kembali kepada dirinya sendiri, dikatakan pencemaran nama baik. Makanya harus berani, tapi jangan konyol, kan begitu ya. Karena saking ininya ya, pingin tapi dia tidak berdasar fakta yang ada tuh. Pengalaman yang kemarin, biasanya masyarakat itu bertanya dulu kepada Bapak. Makanya, apakah seperti ini potensi gitu ya? Ya, makanya kita memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjalin komunikasi. Dan kantor Bawaslu itu 24 jam itu terbuka. Bawaslu pusat istilahnya ya, kota, Bawaslu kecamatan pun juga sebenarnya ini juga ya, buka terus ya. Buka terus. Jadi harus siap melayani dan mereka pun juga siap untuk harus melaporkan kalau ada sesuatu dugaan. Ya, kira-kira begini Pak Nasrul, ini kan sudah mulai berjalan, sementara masyarakat yang di partai pun juga sudah melakukan satu strategi. Kira-kira dalam saat ini apa yang memang harus dilakukan Bawaslu untuk mengawasi proses ini? Apakah sudah mengarah pada partai-partai, pergerakan dan lain-lain? Hal yang pertama yang kita lakukan adalah memberikan surat pencegahan dalam bentuk imbauan kepada partai politik. Partai politik, ya kan, itu sudah kita lakukan juga terkait dengan hal-hal yang menyangkut tahapan, ya kan gitu. Kita juga melakukan pencegahan juga kepada penyelenggara teknis KPU terkait dengan hal-hal proses pelaksanaan tahapan. Bawaslu ini kan sekarang kan harus lebih banyak melakukan pencegahan. Itu pun sesuai dengan instruksi RI. Harus masif. Karena itulah ruang kita untuk melakukan itu. Tapi ketika dicegah ini, ya kita harus tindak. Gitu. Tapi biasanya partai-partai politik ataupun penyelenggara, kemudian atau di birokrat, aparatur sipil negara, insya Allah ketika kita sampaikan itu kemudian agak down lah ya. Ya selama pengalaman kemarin ya di 3 perhelatan itu, ya alhamdulillah bagus semua sebenarnya.
Artinya mereka setidaknya sudah mulai mematuhi aturan, bukan mulai, memang harus mematuhi aturan dalam demokrasi ini ya, dalam proses. Dan beberapa kali kita lakukan sosialisasi bersama aparatur sipil negara, kemudian camat, lurah, kemudian juga dengan partai politik, itu antusiasme besar. Artinya komponen-komponen itu, simpul-simpul itu, atau orang, kelompok-kelompok itu, partai politik juga itu, memahami sebenarnya terkait dengan aturan perundangan itu. Sehingga kalau lebih banyak masyarakat itu kemudian paham terkait dengan aturan perundangan, saya yakin 2024 itu akan mengecil, ya kan, tingkat dugaan-dugaan. Yakin begitu ya? Yakin, kalau saya yakin. Tapi kembali lagi pada siapa nanti yang menjadi komisioner Bawaslu di setelah Agustus kan, gitu ya. Nah, itu. Baik pemirsa PKTV, semakin menarik dialog kita pada PKTV kali ini. Tentunya harapan dari masyarakat termasuk bahwa penyelenggara menginginkan agar berjalannya proses ini nanti menjadi proses yang paling baik ya di antara mungkin yang kemarin-kemarin. Tapi ada catatan lagi, karena kata Pak Nasrul tadi terakhir, karena beliau ini bulan Agustus sudah mulai ada pemilihan ulang tentang komisioner Bawaslu. Nah, ini menjadi tantangan juga, kita awasi juga, semoga yang terpilih benar-benar bisa ikut mengawal juga proses ini agar lebih mengawasi dengan benar dan tentunya kerja dengan profesional. Nah, yang terakhir Pak Nasrul, terkait harapan kira-kira ya di seluruh dalam proses yang sudah ada maupun yang belum ada, kira-kira harapan besar Pak Nasrul terhadap para penyelenggara dan termasuk masyarakat, termasuk para komponen-komponen demokrasi nanti, partai dan pemerintah dan lain-lain. Silakan Pak Nasrul. Kepada seluruh masyarakat Kota Bontang, kemudian peserta pemilu, penyelenggara baik itu di jajaran KPU maupun di Bawaslu, dan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder di aparatur sipil negara, mari kita sama-sama membahu di dalam menjaga kondusivitas kedamaian Kota Bontang dalam kontestasi politik 2024, baik itu pemilu maupun pilkada tahun 2024, dengan cara ayo ikut serta semuanya di dalam masuk dalam pengawas partisipatif. Mari kita lakukan pencegahan secara masif, baik itu di wilayah tingkat RT, TPS, kelurahan, kecamatan maupun lain. Yang kedua, di dalam proses penyelenggaraan, mari kita tetap mengedepankan aturan perundangan yang berlaku pada pemilu dan pilkada nanti 2024. Selalu semangat dan berani masyarakat di dalam menyampaikan laporan ketika ada hal yang memang diduga ada pelanggaran di kelompok-kelompok penyelenggara, kemudian peserta pemilu maupun di kelompok masyarakat sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul atas kehadirannya dan sudah berdiskusi dengan kami dan pemirsa PKTV. Pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Nasrullah, Bawaslu Kota Bontang. Banyak hal yang sudah disampaikan. Tentunya ada harapan juga yang terakhir tadi, bagaimana Anda juga ikut terlibat dalam pengawasan bersama-sama untuk membangun demokrasi yang baik, tentunya dengan hasil yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Bontang, dan tercipta sebuah mekanisme yang profesional akhirnya dengan hasil yang baik pula sesuai dengan harapan Kota Bontang. Nah, saya Teguh Suarjono mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam PKTV Talk pada tema dan narasumber yang lain. Terima kasih PKTV Gereja Benih.